Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Demi Allah, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beruntung karena kembali kita bisa hadir di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, insyaallah sepanjang hayat kita, sepanjang perjalanan hidup kita. Berbeda mungkin dengan saudara-saudara kita yang lain yang pada saat ini berada dalam keadaan sakit, baik itu sakit fisik, sakit batin, maupun sakit keimanan dan sakit ketauhidannya. Bahkan ada saudara-saudara kita, famili kita, bahkan orang tua kita yang sudah tidak berada di alam dunia yang fana ini, sudah berada di alam barzakh, menunggu datangnya hari kiamat yang kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Wallahu a'lam bissawab. Untuk itu, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari dalam setiap berat langkah kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap denyut nadi kita, dan dalam setiap detak jantung kita, mari kita selalu memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang yang bernama Qarun, yang konon masih ada hubungan saudara dengan Nabi Musa alaihissalam, pada suatu hari menemui Nabi Musa dan memohon kepada Nabi Musa alaihissalam agar dia didoakan supaya terlepas dari kemiskinan. Nabi Musa alaihissalam kemudian berdoakan si Qarun ini agar dia diberikan kemudahan dalam berusaha, dalam berikhtiar, sehingga terlepaslah Qarun dari jeratan kemiskinan. Singkat cerita, hari berganti, pekan berganti, bulan berganti, dan tahun berganti. Sang Qarun kemudian menjelma menjadi seorang yang sangat kaya raya, sangat kaya raya. Dalam sebuah riwayat, kunci gudang tempat penyimpanan emas Qarun tadi itu dibawa oleh 70 ekor onta. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Kemudian pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam mengutus salah seorang sahabat beliau untuk menemui Qarun dalam rangka meminta Qarun untuk mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi Qarun dengan sombongnya berkata, "Ini adalah hartaku. Ini adalah hasil jerih payahku. Ini adalah hasil usahaku. Tidak ada hubungannya sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala." Dan kita tahu sama tahu, ujung ceritanya adalah Qarun dan hartanya dibenamkan Allah Subhanahu wa taala, ditelan oleh bumi. Sehingga sampai detik ini, ketika kita menemukan benda berharga berupa emas atau yang lain-lain yang dari dalam tanah, kita selalu menyebut kita menemukan harta karun.
Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa yang terjadi pada saat ini? Banyak di antara kita yang menganggap dunia ini adalah tempat segalanya. Padahal kalau kita mau menyadari, seperti kita menunggu waktu maghrib dan isya yang hanya beberapa saat, begitulah antara jarak kita dunia dengan kematian kita. Sombong kita, menganggap semuanya adalah hasil jerih payah kita. Semakin banyak harta kekayaan kita, semakin tinggi pangkat dan jabatan kita, semakin panjang gelar keduniaan kita, semakin sombong kita. Padahal sesungguhnya semuanya itu adalah titipan. Dan kita dalam berkehidupan sehari-hari, mau kita memperjuangkan, mau kita mati-matian untuk mencari sesuatu yang pasti tidak bisa kita bawa mati. Padahal kita tahu sama tahu, semuanya hanya titipan sementara saja. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sebagai manusia pasti sangat menyadari tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang termaktub dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang khatib bacakan di awal mukadimah tadi. Hanya untuk beribadah, hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain, tetapkan seperti itu. Akan tetapi iblis laknatullah alaihi dan bala tentaranya, para kaum jin, juga kaum manusia, berkolaborasi, berkomplot untuk menjerumuskan kita, orang-orang yang beriman, umat Rasulullah SAW, agar nanti kita terjerumus dan menjadi saudara-saudara atau teman mereka di neraka kelak di akhirat nanti. Padahal kita sebagai seorang muslim, kita telah memegang sebuah jaminan, sebuah tiket tanda petik sebagai jaminan kita untuk menuju surga Allah. Dan itu iblis laknatullah dan pasukannya pada saat ini tidak rela. Mereka tidak ikhlas, tidak terima kalau kita umat Rasulullah ini nanti di akhirat kelak kita menjadi penghuni surga Allah. Dia tidak rela. Dan demi Allah, demi Rasulullah, sampai detik ini mereka tetap berjuang, mereka tetap memperjuangkan, mereka tetap mempropagandakan agar kita terpeleset. Dan salah satunya adalah meniupkan jiwa dan mental kesombongan di dalam hati dan sanubari kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh salah seorang sahabat. Beliau juga seorang dai. Pada pelaksanaan Idul Adha beberapa tahun yang lalu, pengurus masjid tempat diadakannya pelaksanaan sholat Idul Adha tersebut, karena silau dengan gelar keduniaan, menjadikanlah seseorang tersebut menjadi imam sekaligus khatib pada pelaksanaan Idul Adha. Karena tidak the right man on the right place, the right man on the right job, tidak menempatkan seorang pada porsinya, pelaksanaan sholat Idul Adha tersebut batal. Kenapa? Karena sang khatib yang notabene adalah seorang profesor, doktor, bla bla bla, akan tetapi dalam ilmu keduniawian lupa terhadap rukun khutbah di atas mimbar ini. Sementara kita
yang merasa mempunyai gelar S1, S2, S3, profesor, doktor, bahkan yang lain-lain, merasa sombong dengan gelar kita tersebut. Iblis laknatullah alaih diusir, dikutuk Allah Subhanahu wa taala dari jannahnya Allah, bukan karena dia bodoh, bukan karena dia goblok, atau bukan karena tidak pintar. Iblis laknatullah alaih adalah yang paling pintar, yang paling berilmu, yang paling faham dengan agama dari kalangan jin. Tetapi karena kesombongannya tidak mau mengikuti atau menjalankan apa yang dimintakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia akhirnya terusir dari surganya Allah. Berkata, "Ya Allah, Adam bukan level saya. Adam engkau ciptakan dari tanah hitam, sedangkan saya engkau ciptakan dari api yang sangat panas. Bukan level gue." Dan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering berbuat seperti itu, kita sering bersikap seperti itu. Mungkin kita pada waktu berjumpa pertama kali dengan seseorang, kita pandang dari sisi luarnya. Mungkin dari pakaiannya, ndak segeh misalnya. Mungkin dari penampilannya, mungkin dari kendaraannya. Iblis laknatullah langsung membisikkan ke telinga dan sanubari kita. Coba lihat, yang datang itu, lihat penampilannya, tidak meyakinkan. Timbullah kesombongan kita. Kita demi Allah tidak pernah tahu kita berhadapan dengan siapa. Kita tidak pernah tahu. Timbul kesombongan kita. Mentang-mentang di rekening bank kita mungkin ada sekian M, bahkan 1 T misalnya. Rasa-rasanya kita sudah bisa membeli dunia ini. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada seorang teman khatib, dulunya satu sekolah. Beliau berdinas di salah satu dinas di provinsi Sumatera Barat ini. 3 bulan setelah beliau menyelesaikan studi program S2-nya, beliau mendapatkan gelar MSI. 1 minggu setelah beliau kemudian dilantik menjadi salah satu kadin, Allah berkehendak lain. Kontrak kehidupan beliau dengan Allah sudah berakhir. 1 minggu setelah beliau diangkat menjadi seorang kabid. Bisakah jabatan kita itu nanti kita pertentangkan, nanti kita sodorkan kepada malaikat kubur? Manakala sang malaikat kubur menanyakan kepada kita, "Ma rabbuka?" Apakah bisa kita sogok malaikat kubur dengan jabatan kita? Demi Allah, demi Rasulullah, tidak. Saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Makanya saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, salat adalah salah satu wujud supaya kita tidak menjadi insan yang sombong. Bisa kita pastikan kalau ada seseorang sombong dengan kondisi dunianya, sombong dengan hartanya, sombong dengan jabatannya, bisa kita pastikan tanda kutip dia tidak melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ketika kita sholat, kepala kita, anggota tubuh kita, anggota badan kita yang paling kita sayangi, yang paling kita jaga, yang paling kita hormati. Ketika seorang sahabat misalnya bertemu dengan kita, menyentuh pundak atau bahu kita, mungkin kita tidak marah. Akan tetapi ketika kepala kita yang dipukul oleh kawan kita, tentunya kita pasti akan tersinggung. Sementara ketika kita sholat, pada waktu sujud, kepala yang betul-betul kita hargai ini, benda paling berharga dari anggota tubuh kita, posisinya sama dengan kaki kita.
Dan ketika posisi kepala kita sama dengan kaki kita akui subhana rabbiyal a'la. Maha suci Engkau, yang maha tinggi ya Allah. Makanya ketika ada seseorang yang sombong dengan harta dunia, sekali lagi dengan jabatan dunia dan dengan harta apapun, berarti dia tidak sholat. Dan kalaupun dia sholat, mungkin tidak dengan imannya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat riya, sifat sombong, sifat ujub, sifat takabur. Karena Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah pakaian Allah. Allah yang maha besar, Allah lah yang maha sempurna. Allah lah yang maha segalanya. Allah kuasa, kita sebagai makhluk tidak kuasa. Kita hanyalah insan lemah, ciptaan Allah ini. Kita manusia hina. Tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak ada pikiran dalam hati kita untuk bersombong-sombong diri di dunia yang fana ini. Dan manakala Allah nanti akan mencabut nyawa kita, mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari sifat sombong tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan pada kesempatan siang yang singkat ini, sehingga kita nanti sekali lagi terhindar dari sifat ujub, sifat riya, sifat sombong, dan sifat takabur. Camkan fatabiru ya ulil absar la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum bin nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqwallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahtika wan nar. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, inilah hamba-Mu yang penuh dengan lumpur dan dosa, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya Engkau-lah, ya Allah. Hanya Engkau-lah yang tahu berapa sisa umur kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah di sisa umur kami ini kami menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan, kesabaran dan ketabahan kepada saudara-saudara seiman kami di Gaza, Palestina, ya Allah. Di Rohingya, ya Allah. Di Uighur, di China, ya Allah. Di Irak, ya Allah. Di Moro, ya Allah. Di Syria, ya Allah. Berikanlah mereka kesabaran, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah para ulama kami, ya Allah. Lindungilah para buya kami, ya Allah. Lindungilah para habaib kami, ya Allah. Lindungilah para ustadz kami, ya Allah, dari fitnah dan kezaliman mereka yang tidak ingin agamamu ini menjadi satu-satunya agama yang Engkau ridhai, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah di akhir kehidupan kami ini dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Jauhkanlah kami dari keadaan su'ul khotimah, ya Allah. Ya Allah, kami tidak sanggup nanti akan berada di neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami pun
Belum pantas rasanya berada di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, pantaskanlah diri kami yang hina ini untuk berada di surga-Mu nanti ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepada Engkau-lah kami memohon ya Allah. Hanya kepada Engkau-lah kami memohon ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah kami dari sifat sombong ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat ujub, dari sifat ria, dari sifat takabur ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat seperti itu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Allahu akbar.